juga Pak Hakim yang datang pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin Inzon serta seluruh jamaah Masjid Al-Mujahidin Inzon yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah dilimpahkan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu hidayah, beribu-ribu rahmat sehingga kita bisa berkumpul di acara di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini semoga kita semua benar-benar menjadi orang yang diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah, sehingga meskipun musim dingin sudah datang, kita tetap meluangkan waktu kita untuk bisa datang ke masjid sholat berjamaah serta mengisi majelis pimpinan masjid seperti biasanya. Mari kita bersama-sama katakan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana semoga kita belajar dari beliau, kita mengharapkan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin semua yang pada malam ini sudah meluangkan waktunya. Yang kedua, seperti biasa pada rutinan malam minggu yang kedua, yaitu kita biasanya isi menyesuaikan bisa kalau nggak istighosah atau enggak latihan ngobrol, karena pada malam hari ini kita akan memberi kita kajian singkat. Jadi santai ini kita isi dengan kajian kitab untuk melanjutkan yang kemarin, yaitu kajian apa namanya, Sulamat Taufik. Dan mari kita bersama-sama dengarkan dengan baik apa yang Nasim sampaikan. Kita di sini belajar bareng, sinau bareng. Jadi kalau ada yang tidak ada yang kejelasan bisa ditanyakan, dan seandainya pun Kang Nasim ada kesalahan atau keliruan mungkin bisa dibenarkan seperti itu. Jadi di sini kita berniat thalabul ilmi, karena thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seluruh muslim. Kita itu menuntut ilmu sampai kita mati, karena kita di sini mendengarkan dan harus, ya kalau kita diberi daya untuk memahami, kita juga harus melaksanakan seperti itu. Jadi meskipun paham atau tidak paham, yang penting kita dengarkan dengan baik, kita insya Allah dan kita berharap juga bisa mengamalkannya. Dan untuk memulai acara pada malam hari ini, kita buka dengan bacaan bismillah agar kita berikan kelancaran serta berkat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, cara yang selanjutnya kita dengarkan kajian kita yang akan diisi oleh Ustaz Hasim. Baca beliau dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada para alim ulama, para pejuang Islam yang telah membuat kita hari ini menjadi seorang muslim, ya kan, kalau nggak ada para ulama-ulama dulu yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa, dan mungkin kita beragama lain. Jadi mari kita kirim Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para aulia di tanah Jawa, para pendiri pesantren,
pendirian Nahdlatul Ulama dan para guru-guru kita. Dan untuk yang kitab ini kepada Syekh Abdullah bin Hasan bin Thohir Muhammad Hasim Balawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan yang kitab kemarin ya. Jadi kitab ini kemarin seperti saya jelaskan, kitab ini memuat 3 hal. Yang pertama tentang tauhid, yang kemudian kedua tentang fikih, ya kan, kemudian yang ketiga tentang etika atau akhlak. Jadi kalau kita berislam itu kira-kira memegang 3 hal itu. Pertama tauhid, ya kan, menjadi dasar-dasar agama. Kemudian fikih ataupun syariah, itu bagaimana cara kita menjalankan rukun Islam, rukun iman. Jadi membahas soal itu. Yang kemudian yang ketiga tentang akhlak gitu. Kalau ada bahasanya ya ada juga yang mengatakan etika tentang tasawuf. Kemarin kita bahas tentang pembukaan pengajian terakhir sampai makna la ilaha illallah. Sekarang yang kedua, syahadat yang kedua, wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Apa maknanya? Antak lama wa ta'tida wa tusaddiqa. Antak lama, ya kan, itu mengetahui, wa ta'tida dan mempercayai, wa tusaddiqa, ya kan, dan membenarkan, wa tu'mina dan meyakini apa yang diyakini, anna sayyidana wa nabiyana, ya kan, sayyidana kemudian wa nabiyana, ya kan, Tuhan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Muhammad? Kan gitu kan? Sudah tahu semua saya kira. Anaknya bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilah ini sangat penting. Kemarin saya cerita tentang dalam sejarah Syiah Nabawiyah yang lebih modern kan, silsilahnya Nabi ini bisa dilacak sampai ke Nabi Adam, ya kan, Nabi Ibrahim sampai ke sana segala macam. Yang kemudian dalam cerita itu tentang bahwa Abdi Manaf itu dari suku yang mulia, suku yang terhormat, ya kan. Kemudian Hashim ini kakeknya ya, juga kakek-kakeknya ya. Berarti 5, kalau di berjanji kan ada lengkap itu ya, lengkap panjang sekali itu, yang kita mungkin secara nggak sadar hafal ya, karena kita tiap minggu kita baca, kemudian silsilahnya jelas semua. Jadi dia dari keturunan yang soleh dan terhormat dari sisi masyarakat. Abdullah wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rusuluhu, ya kan, hambanya Allah dan utusannya Allah, ila jami'il khalqi. Nah, ini yang menarik. Ila jami'il khalqi, ya kan, untuk semua makhluk. Jadi Muhammad di dalam kitab ini dijelaskan bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, tapi untuk jami'il khalqi, ya kan, semuanya makhluk. Kalau kita bicara semua makhluk berarti ajaran Muhammad ini, ya kan, bisa untuk semua makhluk, baik yang muslim maupun yang muslim. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini kan. Karena itu kalau kita melihat ajaran Nabi dan kemudian dalam banyak sekali riwayatnya kan, hampir semua hal dibahas ya, semuanya dibahas, mulai yang sangat dekat. Wulida bi Makkah, ya kan, kemudian dilahirkan di Makkah, wa bu isabiha dan diangkat menjadi nabi, ya kan,
apa ya, kalau bahasa sekarang ya ditetapkan gitu lah ya, menjadi nabi umur 40 di Makkah juga. Wa hajara ilal Madinah, dan kemudian hijrah ke Madinah. Wa tufiha, dan dikuburkan juga di Madinah. Wa hajara. Jadi pertanyaan hijrah ini kan ada banyak sekali buku tentang kisah Nabi hijrah, mengapa hijrah, dan bagaimana proses hijrah, kan begitu kan? Mengapa hijrah? Kemarin saya sudah jelaskan tentang kenapa Nabi hijrah. Ya kan? Salah satunya adalah ancaman yang terus menerus. Kalau bahasa sekarang namanya persekusi. Iya. Kalau bahasa sekarang itu, kalau bahasa sekarang ya persekusi, diancam dibunuh, diancam disiksa dan seterusnya, kan gitu kan? Dan kemudian keputusan itu, ya kan? Kira-kira kalau zaman sekarang ya jalannya satu, pindah ke tempat lain, mengungsi, ya kan? Kalau bahasa hijrah itu pindah ya, untuk mencari perlindungan di Madinah, di kota lain yang lebih aman dan lebih bisa menerima itu, ya kan? Yang kemudian peristiwa hijrah itu ya peristiwa yang besar gitu ya. Jadi peristiwa yang kalau di Ramadan, Isra Mi'raj, pengangkatan Nabi itu dalam sejarah dan dalam banyak kitab dan buku baik sarjana klasik maupun modern mengulas banyak tentang pengangkatan itu. Ada banyak tafsir menjelaskan bagaimana Nabi diangkat, tapi juga tentang hijrah ini sebuah keputusan politik. Nah, kira-kira begitulah ya. Keputusan politik yang mengubah konstelasi Islam. Yang tadinya Islam itu ditentang habis-habisan di Makkah, ya, kemudian di Madinah mendapatkan sambutan yang luar biasa, ya, kan? Sehingga tola al badrul alaina, selamat datang cahaya. Kalau di perjanjian kan ada itu kan, di penjelasan itu yang dalam sejarah modern, Nabi kemudian disambut di pintu gerbang di Madinah dan bersukacita, ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu benar. Apanya yang benar? Fi jami'i, di dalam semuanya, ma akhbaro bihi, ya kan? Apa cerita-cerita tentang Nabi, yang diceritakan Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu benar semua, kan? Bihi pamin dzalika, di antaranya apa yang diceritakan tentang dari Nabi itu, di antaranya adalah azabul qabri, azabnya kubur, wa ni'amuhu, wa na'imuhu, nikmatnya kubur, wa soalul malakain, pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir, wal ba'su, dan bahas hari kebangkitan, ya, kebangkitan, wal hasru, dan tempat berkumpul. Kita menyebutnya orang Jawa orang-orang mahsyar, ya. Tempat semua orang bertemu. Wal kiamat wal hisab, dan hisab atau hitungan, dan wasawabu, dan pahala, wal iqabu, dan siksa, wal mizan, dan timbangannya, wan naru wasiratu, jadi neraka dan uat gitu, jembatan, wal haudu, dan telaga, wasyafaatu, dan syafaat atau pertolongan, wal jannah, dan surga, wal khuludu, dan keabadian. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad itu semuanya benar. Tentang apa? Di antaranya kira-kira gitu kan, ngomongin tentang siksa kubur, tentang nikmatnya di dalam kubur bagi orang-orang yang membawa pahala. Karena itu dalam hadis disebutkan hanya ada 3 perkara yang dibawa ketika orang meninggal. Apa itu? Satu, amal soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh dan solihah. Jadi itu yang dibawa. Sekaya apapun ketika dia meninggal, dia tidak membawa itu.
tidak membawa hartanya, tidak membawa jabatannya. Kalau dia presiden meninggal mati ya mungkin di ada upacaranya, seremoni yang megah, tetapi yang ada di dalam kubur nanti adalah hanya 3 itu. Apakah dia ilmunya yang bermanfaat, ataukah punya amal jariah, ataukah punya anak yang solehah, atau semoga kita punya 3-tiganya. Amin. Kan gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu, nah ini panjang ngomongin ilmu. Ilmu itu yang bermanfaat itu bisa yang diceramahkan begini, ya, yang diceramahkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh dosen, oleh ulama, yang diceramahkan seperti ini. Ada juga yang ditulis dalam bentuk buku seperti ini. Ya kan, ini berarti ditulis tahun 1700-an oleh ulama dari Yaman ini, sampai sekarang di abad 21. Hampir berapa? 250 tahun katanya kita masih membaca buku ini. Artinya ilmu ini kita serap dari para penulis, para ulama. Jadi ilmu yang bermanfaat itu salah satunya, contohnya ya kitab ini. Karena itu konsep tentang itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat kan, ketika kita ilmu. Dan ilmu itu banyak macam-macam ya. Jadi bukan hanya ilmu agama saja, ada banyak ilmu. Ini kalau dalam Islam kan sebenarnya integrasi. Kita tidak mengenal sebenarnya semua ilmu itu bermanfaat semua kalau kita mempraktekannya dan mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seorang dokter, dia mengajarkan ilmu, dia dosen dan mengajarkan kepada mahasiswanya, dan mahasiswanya kemudian mengajarkan lagi terus-menerus. Ini juga ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya apapun ilmunya, tidak selalu harus ilmu agama. Kalau misalnya memang tidak ahli ilmu agama, tapi ilmu apapun yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu mau ilmu pertanian, ilmu hukum, ilmu politik, teknologi, semuanya kalau itu bermanfaat bagi banyak orang, dia akan mengirimkan bermanfaat bagi menjemur istilahnya itu, madangi kubur, kira-kira gitu ya, madangi kubur. Yang kedua apa tadi? Ilmu. Kemudian yang kedua apa? Amal jariah. Ya, amal jariah ini macam-macam juga ya, mulai dari kita mungkin sedekah ya, atau dalam untuk menyumbang. Kalau yang klasik kan mendirikan masjid, ya kan, yang klasik. Kemudian menyumbang madrasah, ya, pendirian sekolah-sekolah itu. Sekarang ada banyak perkembangan bagaimana orang menyumbang itu juga bisa, misalnya kayak semacam amal jariah itu, kayak misalnya kayak beasiswa, itu sebenarnya amal jariah, membiayai orang menuntut ilmu, yang ilmu itu bisa dipakai dia untuk mengabdi lagi pada masyarakat, yang itu juga kemudian berlipat-lipat lagi, jadi dia bisa itu yang masalahnya itu yang banyak dilakukan sebenarnya itu oleh orang-orang kaya yang biasanya kalau dalam konteks ini ya orang-orang yang di negara-negara maju. Di Indonesia sekarang ada banyak kita memberikan negara memberikan beasiswa, itu termasuk juga membiayai orang yang menuntut ilmu, karena tadi itu katanya Pak Ketua, menuntut ilmu itu kan wajib, ya kan? Salah satunya kadang-kadang dibutuhkan biaya untuk dia bisa masuk ke perguruan tinggi dan bisa masuk. Kemudian yang ketiga apa? Anak yang soleh. Di zaman ini kita kadang-kadang mungkin punya kekhawatiran ya. Anak ini semuanya udah pada menikah belum sih? Belum ya? Ya kalau belum berarti bagaimana cara menjadi anak yang soleh dan soleh? Kan gitu kan pertanyaan. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Kalau yang dalam konsep yang sederhana kan ya berbakti kepada orang tua, artinya kita ya menghormati orang tua gitu, dengan penghormatan yang baik gitu kan, dan membantu meringankan beban-beban orang tua kan. Kalau dalam konsep yang
paling umum kan orang tua kan punya tanggung jawab sampai berapa? Umur 18 tahun ya kan secara ekonomi. Setelah itu kan dia dewasa dan kita membantu orang-orang tua sehingga ada doa ya. Doanya gimana? Doanya? Ada lagi doa yang lain. Saya sering kali memakai tapi kok sekarang lupa. Yang artinya kasihlah orang-orang kami sebagaimana mereka mengasihani kami waktu kecil ya. Rabbayana shaghira ya. Gimana? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Iya betul. Jadi itu doa di dalam sholat kita dan kita meminta kepada Allah supaya Allah melindungi dan menyayangi orang tua kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita waktu kecil. Kemudian pertanyaan-pertanyaan, saya kira teman-teman sudah tahu apa pertanyaan-pertanyaan itu ya. Itu nggak perlu dihafal nih. Perlu dihafal nggak sih? Perlu contekan ya. Kemudian waru'yatulillahi. Jadi tadi itu saya teruskan tentang jadi yang dibawa Muhammad kabar-kabar gitu ya kan, tentang kubur, kemudian nikmat, kemudian pertanyaan, kemudian siksa ya kan, kemudian pertemuan di orang-orang satu, kiamat, hisab. Ini kan rukun iman kan ini kan, ya kan? Ini kan ngomongin rukun iman. Jadi buku ini bagian depan ngomongin soal iman, wal hisab, ganjaran, wal iqab ya kan, dan siksa dan timbangan, mizan, kemudian neraka, jembatan. Jadi ini rukun iman sebenarnya kitab ini. Di bagian ini nanti baru belakangan dia akan ngomongin tentang fikih. Wa ru'yatulillahi subhanahu wa ta'ala, dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana melihatnya? Jadi ada syaratnya untuk bisa melihat Allah. Di mana? Fil jannati, di surga. Kemudian wa antu mina bimalaikatihi ya kan. Dan Arab beriman kepada malaikatnya, wa rusulihi, kepada rasulnya, wa kutubihi ya kan, kemudian kepada kitab-kitabnya, wal qadari khairi, kepada ketetapan yang baik gitu. Takdir kita menyebutnya ya, takdir ya. Kadang-kadang kita menggunakan kata takdir, ini sudah takdirnya ya kan, wasarihi, baik dan buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rukun iman ya, rukun iman. Pertanyaannya wal qadri. Jadi nanti kalau kita belajar tentang ilmu kalam, ilmu tentang teologi, tentang teo itu adalah ilmu, teo itu Tuhan, logi itu ilmu tentang ketuhanan ya kan. Sudah sini yang pernah di madrasah siapa? Semuanya madrasah. Taurat. STM ya? Iya kan? Kepastian, jadi wal qadar khairihi wa syarrihi. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan. Jadi ini kan kalau dalam kajian ini kan sebenarnya nasib orang kira-kira gitu. Maksudnya nasib orang itu ini perdebatan kan panjang. Bagaimana sih takdir atau qadar itu menurut NU, salah satunya pertanyaannya. Karena kalau di apa namanya, dalam perbincangan sehari-hari kita sering mengatakan takdir. Dalam konteks ini kita percaya bahwa sesuatu yang baik dan buruk itu sebenarnya sudah ditetapkan. Pertanyaannya adalah, ya kan, kita tidak apa namanya, tidak tahu ke depan itu seperti apa kan gitu. Kan gitu ya. Kan sebenarnya kehidupan kita kan seperti apa. Karena itu kalau dalam doa-doa ya kan, kita kan dianjurkan untuk berdoa, mohon petunjuk ya, siratal mustaqim kan, seperti itu kan. Mohon petunjuk, karena setelah kesana kita nggak tahu. Karena itu kita minta petunjuknya.
Sehingga dalam konteks ini takdir ini pertanyaannya adalah pertanyaan gini, bagaimana seorang muslim itu bersikap, apakah dia hanya mengandalkan ketetapan yang sudah ditetapkan itu, atau masih diubah nggak nasib seorang muslim, kan pertanyaan itu kan, apakah bisa atau tidak. Kalau kita melihat tentang sejarah Nabi tadi, kita ceritakan Nabi di Makkah kemudian ingin mengubah masyarakat, dia pindah ke Madinah. Jadi ada usaha. Artinya usaha itu apa? Ya usaha bukan hanya berdoa, kan dia sudah berdoa ya kan? Jadi makanya itu beberapa sarjana itu melihat Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai nabi tapi juga sebagai manusia, sisi manusiawinya gitu. Dia takut, khawatir, kan manusia kan? Nabi juga sama juga, dia memiliki ketakutan dan kekhawatiran gitu. Karena itu kemudian dia berpindah ke Madinah. Itu termasuk yang tadi saya sebut keputusan politik yang besar. Sama dengan dalam konteks itu, kita juga harus melakukan usaha ya, untuk mencapai apa yang baik menurut agama dan baik juga menurut aturan negara. Dan dalam konteks ini kita percaya bahwa ketika kita berusaha dan kita berdoa, keputusan terbaik setelah kita berdoa dan berusaha adalah ya kita terima hasilnya, kan gitu kan. Jadi kita sama kayak teman-teman kesini kan berusaha nih kan, mau mengubah nasib, kan gitu ya, mengubah nasib, kan gitu kan, supaya misalnya punya pendapatan bisa mengangkat kehidupan keluarga, bisa punya rumah yang layak, ya kan, punya kendaraan yang layak, ya kan, punya aset yang layak, kan gitu kan. Ini namanya usaha untuk mengubah nasib. Karena ada dalam Al-Quran kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, gitu kira-kira kan. Kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri juga. Jadi ada dua, satu mengubah kita berusaha, dan tadi itu ada berdoa. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Khatimun nabiyyin, penutupnya para nabi, wa sayyidu waladi adama ajmain, dan menjadi tuan bagi anak-anaknya Adam semuanya. Jadi kalau kita melihat bagian ini tadi, yang pertama kata kuncinya adalah Abdullah wa rusulihi ila jami'il khalqi, untuk semua makhluk ya kan. Kemudian ditutup sama wa sayyidu waladi adam ajma'in, tuan bagi anak putu Adam untuk segalanya. Jadi semua umat manusia. Karena itu ada buku yang bagus namanya Michael Hart, bercerita tentang 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Pernah mendengar nggak buku itu? Pernah. Nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad, yang menulis orang Barat, bukan orang Islam. Menulis buku itu diperbarui beberapa tahun sekali, dan masih menetapkan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling berpengaruh, nomor 1. Di bawahnya ada misalnya kayak penemu mesin uap, gitu kan, dari Barat. Penemu telepon, listrik, telegraf, dan seterusnya, ada sampai 100. Dan di bawah-bawah itu termasuk Konfusius yang dari Cina, Konfusius. Ada kalau tokoh-tokoh agama ada Buddha, Siddhartha Gautama. Jadi orang-orang yang bisa mengubah. Bayangkan kalau kita melihat Nabi Muhammad hanya dalam jangka berapa? 23 tahun. Perubahan yang sangat mendasar, ya kan? 40 meninggalnya 63, iya kan, 63 tahun 4 lah. Itu perubahan yang luar biasa. Bisa nggak membayangkan orang yang tadinya belum mengenal Islam di Makkah ditindas ya,
ditindas, kemudian pindah ke Madinah, dan kemudian paham Islam itu diterima dengan cukup luas, dan kemudian bisa menyebar, bisa berkembang dengan cepat sampai ke negara-negara Syria, Baghdad dan kawan-kawan sekitar, yang kemudian sampai ke Indonesia. Di abad berapa? Ada banyak keterangan itu. Ada yang mengatakan mulai abad ke-7, ke-6, ada juga yang abad ke-9. Tergantung mana sejarah yang mau dipakai. Karena itu dia dalam kitab ini disebut untuk seluruh makhluk dan ajma'in, jadi semua. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita beragama ini ditanya orang, ini ngomongin keyakinan ya yakin, ya kan? Beda dengan sayang. Nah, kalau sayang itu harus bisa dibuktikan, ada bukti-buktinya, ya kan? Kalau ilmu alam ya buktinya di laboratorium. Kalau ilmu sosial ya buktinya ya dengan data-data statistik, angka. Tapi kalau ngomongin keimanan ya kita ngomongin keimanan ya percaya. Kalau ditanya gimana membuktikannya, ini urusan kepercayaan. Jadi kita iman, percaya. Karena itu kalau kita melihat yang ditakutkan oleh dampak dari syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini, sebenarnya kalau dalam konteks sejarah di Makkah yang terjadi itu bukan hanya orang meluk Islam, tapi apa? Menghancurkan struktur sosial lama. Kan begitu ceritanya tuh. Struktur lama yang waktu itu didominasi oleh orang-orang Quraisy juga yang belum percaya dengan Islam. Mereka ketakutan ketika mereka memeluk agama baru, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak punya kedudukan sosial di masyarakat. Nah, salah satunya sebenarnya yang ditolak bukan hanya semata-mata dari aspek teologinya atau aspek keimanan, tapi juga dampak ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada aspek-aspek sosial ekonomi kalau kita bahasa sekarang ya, aspek-aspek sosial ekonomi. Karena begitu orang masuk menjadi muslim, dia kemudian ajaran Islam yang paling luar biasa adalah kesetaraan. Mau budak Bilal bin Rabah ya kan masuk Islam menjadi setara. Mau juragan bernama siapa? Abu Bakar. Siti Khadijah juga juragan. Mau anak-anak Ali bin Abi Thalib, ya kan? Semuanya begitu masuk dia setara. Itu ajaran Islam yang paling revolusioner dalam sejarah. Karena mengukur orang dari ketakwaan. Yang itu kalau dalam sejarah sebelumnya di Makkah orang diukur karena kekayaannya, ya kan? Karena pangkat sosial. Tapi dalam Islam, ya kan, semuanya setara. Itu salah satu daya tarik Islam.